Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan sampai hari ini, dan kita bisa bertatap muka kembali melanjutkan pelajaran kita secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, bertemu lagi bersama Bapak pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kita melanjutkan pertemuan yang minggu kemarin, yaitu sekarang kita akan membahas kerajaan Islam di Pulau Maluku. Nah, baik anak-anak, tolong disiapkan alat tulisnya, disiapkan buku LKS-nya, dan siapkan diri kalian untuk belajar beberapa menit ke depan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang nantinya kita dapatkan akan menjadi manfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kalian buka buku LKS kalian pada halaman 30 mengenai kerajaan Islam di Pulau Maluku. Kalau sebelumnya kita sudah belajar pada bab 2 ini, yaitu kerajaan Islam yang ada di Sumatera, kerajaan Islam yang ada di Jawa, kerajaan Islam yang ada di Pulau Sulawesi. Sekarang memasuki pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu kerajaan Islam di Pulau Maluku. Nah, anak-anak, kerajaan Islam di Pulau Maluku itu terdapat 5 kerajaan yang berkuasa, yaitu yang pertama Kerajaan Jailolo, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Bacan, dan Kerajaan Obi. Namun yang terkenal, yang masyhur, yang besar itu 2 kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore. Nah, itu di antara kelima kerajaan itu, Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan yang terbesar, dan Kerajaan Ternate dan Tidore itu yang terbesar. Jadi di buku kalian itu cuma 2 yang dibahas. Nah, dan memiliki pengaruh dibandingkan dengan kerajaan yang lain. Maka dari itu, Kerajaan Ternate dan Tidore itu kita bahas pada pertemuan kali ini. Kedua kerajaan ini selanjutnya menjadi Kesultanan Islam. Baik anak-anak, masuk yang pertama, yaitu Kesultanan Ternate atau Kerajaan Ternate. Yang pertama bagian A, sejarah berdirinya Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan kesultanan yang mendapat pengaruh Islam dari pedagang Jawa dan Melayu. Nah, seperti yang Bapak jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya, bahwasanya rata-rata agama Islam ini menyebar melalui jalur perdagangan. Nah, yang dimana dibawa orang Islam dahulu. Nah, jadi mereka selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Nah, dibawa dari para pedagang Jawa dan Melayu. Pusat pemerintahan Ternate terdapat di Sampulu. Raja Ternate yang pertama ialah Sultan Zainal Abidin. Raja Ternate yang terkenal ialah Sultan Harun. Hasil utama Ternate waktu itu adalah cengkeh dan pala. Nah, jadi anak-anak tidak asing lagi lah kita dengar bahwasanya tanah air kita ini kaya dengan rempah-rempah. Nah, seperti yang ada di Ternate dan Tidore, yaitu cengkeh dan pala. Nah, dahulu itu orang itu hendak merebut rempah-rempah kita, seperti penjajah dari Portugis, Belanda, Inggris. Nah, itu
Pulau Gapi, kini Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang. Penduduk Ternate awal merupakan warga Exodus dari Halmahera. Memoleh Kepala Marga, merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Nah, jadi dahulu orang-orang luar negeri datang ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah. Tahun 1257, Momole Ciko memimpin 10 terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Baab Masyur Malamo, sehingga dibangunlah kesultanan berpusat di kampung Ternate tersebut. Nah, prestasi Kesultanan Ternate yaitu diantaranya prestasi yang dicapai Kesultanan Ternate adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Nah, jadi Portugis yang ingin menguasai rempah-rempah berhasil diusir oleh Maluku. Nah, yang kedua, berhasil menahan Spanyol untuk kembali lagi menguasai Maluku. Yang ketiga, bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa Melayu yang digunakan masyarakat timur Indonesia. Yang keempat, dua naskah Melayu tertua di dunia adalah naskah Surat Sultan Ternate Abu Hayat II kepada Raja Portugal tanggal 27 April dan 8 November 1521 yang saat ini masih tersimpan di Museum Lisabon, Portugal. Nah, kemunduran Kesultanan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing Portugis dan Spanyol. Nah, jadi dahulu cara mereka untuk merebut rempah-rempah itu bermacam-macam. Selain merebutnya secara paksa, juga secara halus. Dengan apa, Pak? Dengan adu domba. Raja-raja Ternate dan Tidore itu diadu domba oleh mereka agar terpecah belah, agar mereka mudah untuk menguasai rempah-rempah kita. Nah, namun Portugis dan Spanyol ini bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwasanya mereka diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu. Nah, setelah mereka sadar, mereka bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar ke Pulau Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab PUC, itu PUC yang dibentuk Belanda ya, yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Nah, jadi waktu itu Belanda yang kuat sekali itu menjajah kita, atau apa ya, caranya itu. Nah, lalu kita lanjut pada bagian kedua, Kesultanan Tidore. Sejarah berdirinya Kesultanan Tidore. Sebelum Islam datang ke bumi Nusantara, Tidore dikenal dengan nama Kieduko, yang berarti pulau yang bergunung api. Penamaan ini sesuai dengan kondisi fotografi Tidore yang memiliki gunung api bahkan tertinggi di gugusan Kepulauan Maluku, yang mereka namakan Gunung Marijang. Saat ini Gunung Marijang sudah tidak aktif lagi. Nah, ini kita bahas tentang penamaan Pulau Tidore. Nah, nama Tidore berasal dari gabungan dua rangkaian kata bahasa Tidore dan bahasa Arab dialek Irak. Bahasa Tidore Todore artinya aku telah sampai, dan bahasa Arab dialek Irak Anta Tadore yang berarti kamu datang. Penggabungan dua rangkaian kata dari dua bahasa ini bermula dari suatu peristiwa yang terjadi di Tidore. Menurut kisahnya, di daerah Tidore ini sering terjadi pertikaian antar para momole atau kepala suku yang didukung oleh anggota komunitasnya masing-masing dalam memperebutkan wilayah kekuasaan persukuan. Nah, jadi dahulu itu para kepala suku itu berebut kekuasaan. Nah, mungkin demikian gambarannya. Pertikaian tersebut seringkali menimbulkan pertumpahan darah. Usaha untuk mengatasi pertikaian tersebut selalu mengalami kegagalan. Tidore merupakan salah satu pulau yang terdapat di gugusan Pulau Maluku. Nah, jadi tepat Pulau Tidore itu di Pulau Maluku. Nah, lanjut anak-anak, perkembangan Kesultanan Tidore. Raja Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dengan biasa. Nah, tidak jauh beda dengan di Ternate, bahwasanya juga
bangsa Portugis atau bangsa penjajah seperti Belanda, Inggris itu ingin menguasai rempah-rempah kita anak-anak. Jadi kerajaan di Indonesia ini selalu melakukan perlawanan agar agar mereka bisa mempertahankan rempah-rempah mereka tidak dicuri atau tidak dikuasai oleh bangsa asing. Nah, lalu Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu, baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Makean Halmahera, Pulau Raja, Pulau Ampat, Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, yaitu Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali. Nah, lanjut kepada kemunduran Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Tidak jauh beda seperti yang dialami Kesultanan Ternate yang tadi di awal Bapak jelaskan. Kebanyakan begitu anak-anak, bahwasanya mereka mereka tidak bisa merampas atau menguasai secara kasar. Mereka melakukan cara-cara terselubung atau secara halus, dengan cara adu domba, mungkin dengan cara menyebar isu-isu palsu. Nah, begitu. Karena masyarakat dahulu itu sering sekali terpengaruh oleh hasutan-hasutan penjajah. Nah, begitu. Tujuannya untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol. Mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama karena PUC Belanda itu berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi tata kerja yang teratur. Mereka rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Nah, jadi anak-anak, mengenai pembahasan pada hari ini mungkin itu saja. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kesultanan atau kerajaan yang ada di Maluku ini yang tadi ada 5, namun yang terkenal dan memiliki pengaruh ada 2. Yang 5 itu Jailolo, Ternate, Tidore, Bacan, dan Obi. Namun yang kita bahas yang mempunyai pengaruh besar yaitu Ternate dan Tidore. Di kerajaan Ternate dan Tidore ini memiliki rempah-rempah yang sangat dicari oleh penjajah, yaitu seperti cengkeh dan pala tadi. Nah, otomatis para penjajah datang untuk tujuan menguasai itu, untuk memonopoli perdagangan di sana. Nah, mungkin itu anak-anak. Namun dengan cara apa mereka monopolinya? Dengan cara mengadu domba tadi Bapak jelaskan. Nah, mungkin ini kesimpulan sedikit. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita diri sendiri maupun berguna bagi orang lain. Untuk penyampaian Bapak ataupun ada kesalahannya, Bapak mohon maaf. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat berjumpa pada perjumpaan minggu ke depan, insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.